Halo semua, perkenalkan nama saya Darmawan Sumarbun dengan NIM 2102030011. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang budidaya ikan lele pada sistem bioflok pendahuluan. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, tidak hanya untuk meningkatkan produksi ikan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, namun juga untuk pasar ekspor yang mempunyai berbagai persyaratan. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan keharusan dalam memenangkan persaingan di pasar regional dan internasional yang menentukan keberterimaan dan daya saing produk perikanan budidaya. Upaya untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan harus dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan produksi perikanan budidaya. Berdasarkan FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, produksi perikanan budidaya tahun 2020 Indonesia di Asia Tenggara adalah yang terbesar, sedangkan dibandingkan dengan seluruh dunia merupakan produsen terbesar ketiga, setelah Cina dan India. Hal ini menunjukkan kepentingan Indonesia yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk ikan di pasar regional dan internasional. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang berasal dari Afrika, yaitu lele dumbo atau Clarias gyarinianus dan lele lokal atau Varias gastratus, dan sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dalam usaha budidaya, kebutuhan pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar, yaitu berkisar antara 80-85% dari total biaya produksi. Saat ini komponen terbesar biaya produksi yaitu mahalnya harga pakan, sehingga masih menjadi kendala besar. Hal ini terkait dengan tergantungnya bahan baku pakan impor yang harganya terus meningkat. Oleh karena itu, melalui teknologi bioflok yang mampu untuk meminimalisasi limbah sekaligus mendaur ulang limbah menjadi pakan merupakan kunci jawabannya dalam menciptakan budidaya ikan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dalam penggunaan air maupun pakan. Teknologi ini juga mampu mengurangi kebutuhan air pasok yang saat ini merupakan permasalahan bagi budidaya ikan di perkotaan. Dengan kelebihan tersebut, selain dapat minimalisir limbah buangan budidaya, bioflok dapat menjamin pemenuhan persyaratan cara budidaya ikan yang baik, menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Kemudian yang kedua, biologi ikan lele. Ciri morfologi ikan lele secara umum memiliki tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisik dan bersungut atau berkulit. Lele memiliki kepala yang panjang, hampir mencapai seperempat dari panjang tubuhnya. Kepalanya pipi ke bawah atau depresi, dan dengan bagian atas dan bawah kepalanya tertutup oleh tulang pelat. Tulang pelat ini membentuk ruangan rongga di atas insang. Di ruang ini terdapat alat pernapasan tambahan berupa labirin yang bentuknya seperti rimbunan dedaunan dan berwarna kemerahan. Fungsi labirin ini untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Dengan alat pernapasan tambahan ini, ikan lele mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen yang minimum. Mulut terletak pada ujung moncong atau terminal dengan dilengkapi 4 buah sungut atau kumis. Mulut lele dilengkapi gigi atau hanya berupa permukaan kasar di mulut bagian depan. Di dekat sungut terdapat alat olfaktori yang berfungsi untuk perabaan dan penciuman serta penglihatan yang berfungsi dengan baik. Lele memiliki 3 buah sirip tunggal, yakni sirip punggung atau dorsal, sirip ekor atau caudal, dan sirip hidung atau anal. Sirip punggung dan sirip hidung bersifat menjaga keseimbangan. Sirip dadanya dilengkapi dengan sirip yang ada keruncit yang disebut radil. Kemudian habitat. Habitat atau lingkungan hidup lele banyak ditemukan di perairan tawar, dataran rendah hingga tinggi payau. Di alam, ikan lele hidup di sungai-sungai yang arus dan mengalir secara perlahan atau lambat, kolam, danau, waduk, rawa, serta genangan air tawar lainnya. Ikan ini lebih menyukai perairan yang tenang, tepian dangkal dan terlindung. Ikan lele memiliki kebiasaan membuat atau menempati lubang-lubang di tepi sungai atau kolam. Kemudian tingkah laku. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari biasanya berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Ikan lele dilengkapi pernapasan tambahan berupa modifikasi dari insangnya dan bernapas dengan bantuan labirin yang berbentuk seperti bunga karang di bawah badannya. Fungsinya sebagai
diam di depan tanah yang lembab dan sedikit kadar oksigennya. Kemudian tingkah laku. Ikan lele Kemudian makan dan kebiasaan makan. Ikan lele adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai atau disebut dengan carnivorous scavenger. Makanannya berupa binatang-binatang rendah seperti kutu-kutu air atau Daphnia, Padoptera, Copepoda, cacing, larva, jentik-jentik atau jenis serangga, siput kecil dan sebagainya. Ikan ini biasanya mencari makanan di dasar perairan, tetapi bila ada makanan yang terlalu maka lele juga dengan cepat memakannya. Dalam mencari makanan, lele tidak mengalami kesulitan karena mempunyai alat seraba atau semut yang sangat peka terhadap keberadaan makanan baik di dasar, pertengahan maupun permukaan perairan. Pertumbuhan lele dapat dipacu dengan pemberian pakan berupa pelet yang mengandung protein minimal 25 dan walaupun ikan lele bersifat nocturnal. Akan tetapi pada kolam pemeliharaan, terutama budidaya secara intensif, lele dapat dibiasakan diberi pakan pelet pada pagi atau siang hari walaupun nafsu makannya tetap lebih tinggi jika diberi pada waktu malam hari. Ikan lele relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kandungan oksigennya sangat terbatas. Pada kondisi kolam dengan kadar penebaran yang tinggi dan kandungan oksigennya minim, ikan lele pun masih dapat bertahan hidup. Kemudian laju pertumbuhan ikan lele sebesar 1,25% per hari apabila diberi pakan yang mengandung protein 90% dan energi 3.000 kg pakan di kolam berenang dengan diberi pakan buatan. Ikan lele dumbo dapat tumbuh mencapai 300 gram dari berat awal kurang lebih 300 gram dalam waktu 2 bulan. Sedangkan ikan lele dumbo yang dipelihara dalam KJA dengan pada tebar 50 ekor per meter kubik dapat mencapai berat 16 kg. Kemudian jenis-jenis ikan lele. Yang pertama ada lele lokal atau disebut dengan Clarias batragus, yaitu merupakan lele asli perairan Indonesia. Kemudian ada lele dumbo atau disebut dengan Clarias garriepimo, adalah ikan introduksi yang didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Kemudian ada lele kelly atau disebut dengan Clarias maladharma, merupakan salah satu ikan lele lokal. Kemudian ada lele sampuriang atau Clarias garriepindus var, merupakan salah satu varietas atau strain unggul yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia. Kemudian terakhir ada lele pitun. Lele pitun atau disebut dengan Clarias garriepindus var dihasilkan oleh kelompok sinar kehidupan hayati, kelompok budidaya lele Banyuwangi, Pandeglang, Banten. Dalam penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif, konstruksi kolam dapat terbuat dari beton, terpal, atau fiber. Konstruksi kolam tidak perlu dibuat. Contoh konstruksi kolam bundar berbahan plastik dengan besi anyaman atau besi wirames sebagai berikut. A. Besi anyaman atau besi wirames diameter 6 mm untuk rangka dinding kolam. B. Fiber tipis atau karpet talang atau triplex 2 mm untuk pelapis dinding. C.
dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan kemudian antar buku dikaitkan dengan cincin besi atau diikat kawat sebagai pengunci sehingga berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, kolam dapat berbentuk persegi berukuran 1x2 meter kuadrat, 2x4 meter kuadrat, atau kolam berbentuk bundar berdiameter 2 meter. Untuk kolam berbentuk persegi, sudut dilengkungkan untuk menghindari sudut mati. Kemudian yang ketiga, terpal atau plastik sesuai dengan ukuran dan bentuk logo kolam yang diikat, kemudian dijahit dan dilem agar tidak bocor. Kemudian yang keempat, terpal yang sudah jadi dimasukkan ke dalam rangka besi yang telah disiapkan. Berikutnya, persiapan kolam. Yang pertama, pengisian air. Sebelum kolam diisi air, kolam terlebih dahulu dibersihkan atau disterilisasi. Bila perlu dilakukan pengeringan dan disinfeksi dengan menggunakan kapur. Kemudian yang kedua, pemasangan peralatan. Pemasangan peralatan meliputi pompa dan perlengkapannya atau selang aerator, filter, dan pipa pengeluaran pompa. Setelah pemasangan, perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kekuatan aliran arus dan kemampuan pompa. Kemudian yang ketiga, perlakuan atau treatment. Perlakuan atau treatment air dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kapur tonggor 100 gram per meter kubik atau dolomit 200 gram per meter kubik atau kapten 200 gram per meter kubik dan mil 150 gram per meter kubik. Kemudian gram kosong atau 3 kg per meter kubik air. Kemudian probiotik 5 per meter kubik. Jenis probiotik yang digunakan adalah bakteri heterolog antara lain Bacillus subtilis, Bacillus buccinensis, Bacillus megatherium, Bacillus polymixa. Kemudian molase atau tumis tebu sebanyak 100 per meter kubik atau gula pasir untuk 5 gram per meter kubik. Kemudian air dibiarkan selama 3 hari atau air terlihat berubah warna atau terasa lebih licin. Kolam siap diberi benih. Kemudian yang keempat, pengadukan dan aerasi. Pengadukan dilakukan dengan menggunakan blower 100 watt yang dapat dimanfaatkan untuk 6 unit kolam bundar yang dipasang mulai dari awal pemeliharaan. Gunanya untuk mengaduk media supaya bahan-bahan organik beradu dengan rata sehingga terurai sejumlah air kubik untuk meningkatkan oksigen berlarut atau DO dan membuang gas karbon dioksida atau CO2 untuk mengurangi penurunan pH dan alkalinitas serta menambah kandungan oksigen atau O2 untuk bakteri dan ikan di dalam kolam. Kemudian penebaran benih. Penebaran benih ikan lele yang ditebar berukuran 7-8 cm yang pada tebar 1000 ekor meter kuadrat. Sebelum benih ditebar, sebagian benih lele disuci hamakan atau direndam dengan menggunakan vaksin sesuai aturan pakai pada label kemasan. Penebaran benih hendaknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Upaya penyamaan suhu air wadah benih secara bertahap agar benih tidak stres saat ditebarkan. Maka benih diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara menambah air ke kolam dalam kantong benih. Benih yang sudah diadaptasi akan dengan sendirinya keluar dari kantong atau wadah angkut benih menuju lingkungan air kolam. Kemudian manajemen pakan. Setelah benih ditebar ke dalam kolam, selanjutnya benih dikuasakan selama 2 hari untuk proses adaptasi dengan lingkungan baru sampai benar kosong atau bersih. Pada saat pemberian pakan sebaiknya juga melakukan pengapuran 7 hari sekali pada bulan pertama, positif 5 hari sekali pada bulan berikutnya dengan dosis 200 gram per meter kubik air. Setelah itu ditambahkan unsur C atau tepung terigu atau tepung beras dan atau tapioka sebanyak 240 gram per 110 gram pakan yang diberikan. Selanjutnya berikan aerasi yang kuat di dasar kolam hingga permukaan air untuk mempercepat proses pengadukan hingga terbentuknya vlog. Pakan yang diberikan difermentasi dengan menggunakan probiotik jenis lactobacillus selama 2 hari atau maksimal 7 hari. Komposisinya yaitu 2 probiotik per kilogram pakan yang diberikan dan tambahkan air sebanyak 25% dari berat pakan. Selanjutnya kedua bahan ini dicampur merata kemudian
nama dan penyakit. Yang pertama ada penyakit merah, penyebabnya itu Aeromonas hydrophila dan Pseudomonas hydrophila. Bentuk bakteri ini seperti batang dengan polar flagell atau cambuk yang terletak di ujung batang, dan cambuk ini digunakan untuk bergerak. Ukuran 0,7 sampai 0,8 kali 1 sampai 1,5 mikron. Gejalanya warna tubuh kusam atau gelap, nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembuangan, kulit kasar dan eksesender. Kemudian pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus dan bagian tubuh lainnya. Kemudian sisis lepas, luka di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Pada infeksi berat, perut lembek dan membengkak yang berisi cairan merah kekuningan. Kemudian ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Pengendaliannya, yang pertama disinfeksi sarana budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan. Pemberian unsur imunostimulan atau penambahan vitamin C pada pakan secara rutin selama pemeliharaan. Kemudian memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlarut dan atau meningkatkan frekuensi penggantian air baru. Kemudian perendaman dalam larutan garam dapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24 jam. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit Pseudomonas. Penyebabnya bakteri Pseudomonas spp. Gejalanya ikan lemah, bergerak agak lambat, bernapas megap-megap di permukaan air, warna hitam pucat dan warna tubuh berubah gelap. Terdapat bercak-bercak merah pada bagian tubuh, luar tubuhnya dan kerusakan pada sirip, muka dan kulit. Pengendaliannya, yang pertama memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlarut dan atau meningkatkan frekuensi penggantian air baru. Kemudian kurangi pemberian pakan dan jumlah ikan dalam kolam. Kemudian perendaman dalam larutan garam dapur 500 sampai 1000 ppm. Kemudian penyakit saprolegniasis. Penyebabnya itu saprolegnias PP dan ascias PP. Gejala serangan bersifat akut kronis hingga akut, dapat mengakibatkan kematian hingga 100%. Kemudian reproduksi secara aseksual melalui device fertil untuk memproduksi spora infektif. Pengendaliannya menaikkan dan mempertahankan suhu air 280 derajat Celcius dan atau penggantian air baru yang lebih sering. Kemudian garam dapur pada konsentrasi 1 sampai 10 sampai 60 menit. Kemudian penyakit bintik putih dan gatal atau disebut dengan pichoniasis. Penyebabnya itu Ichthyopitherius multifidus. Gejalanya ikan yang serang lemah dan selalu timbul di permukaan air. Kemudian terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit, sirip, dan insang. Ikan sering menggosok-gosokkan tubuh pada dasar atau dinding kolam. Pengendaliannya, air harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Kemudian perendaman dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24 jam. Kemudian ikan diberi air yang segar. Pengobatan diulang selama 3 hari. Kemudian panen. Pemanenan ikan lele di kolam dapat dilakukan dengan cara panen sortir atau dengan panen semua. Panen sortir adalah dengan memilih ikan yang sudah layak dikonsumsi atau sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian ukuran yang kecil dipelihara kembali. Penyesuaian biasanya dengan menambah umur ikan agar ikan dapat dipanen sesuai dengan ukuran yang sesuai dengan keinginan pasar. Ikan lele akan mencapai ukuran konsumsi setelah dibesarkan selama 50 sampai 80 hari dengan ukuran panen antara 75 sampai 120 gram per ekor.
permanen yaitu dengan cara menggunakan pipa ruas bambu atau pipa paralon atau bambu yang diletakkan di dasar kolam. Pada waktu air kolam disurutkan, ikan lele akan masuk ke dalam ruas bambu atau paralon, maka dengan mudah ikan dapat ditangkap atau diangkat. Ikan lele hasil tangkapan dikumpulkan pada wadah berupa ayakan atau hampa yang dipasang di kolam yang airnya terus mengalir untuk diistirahatkan kembali. Ikan tersebut diangkat untuk dipasarkan. Kemudian permasalahan dan solusi dalam aplikasi teknologi bioflok. Yang pertama, probiotik. Pada umumnya, pembudidaya banyak yang salah dalam memilih jenis probiotik yang digunakan untuk membentuk flok. Probiotik yang digunakan harus spesifik, oleh karena itu bakteri yang digunakan harus dari kelompok bakteri heterotроf. Dari kelompok Bacillus terdiri dari Bacillus subtilis, Bacillus rhineiformis, Bacillus megatherium, dan Lactobacillus, dan dari kelompok fotosintetik yang terdiri dari Rhodobacter dan Rhodospiraeum. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya pembudidaya menggunakan produk yang sudah terbukti di lapangan sehingga lebih efisien waktu dan memperkecil risiko kegagalan. Kemudian kedua, air hitam atau hitam. Warna air kehitaman menunjukkan kondisi mesin dalam kolam kekurangan oksigen. Bila terjadi air dengan kondisi tersebut, lakukan pembuangan kotoran yang ada di dasar kolam dengan cara membuka pembuangan, tambahkan kapur dan aerasi yang cukup agar terjadi oksidasi secara merata dan sempurna. Kemudian yang ketiga, pengadukan atau aerasi tidak merata. Pengadukan dan aerasi sangat penting dalam penerapan teknologi bioflok. Bila pengadukan atau aerasi berhenti, biasanya terjadi endapan karena kekurangan oksigen dan tingginya kandungan karbon dioksida. Bila kurang aerasi, maka dapat menyebabkan kematian ikan. Oleh karena itu, bila terjadi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran 10 sampai 20 ppm untuk mengikat CO2 dalam air dan meningkatkan pH serta alkalinitas. Langkah antisipasinya, sediakan generator atau PS sebagai tenaga listrik cadangan. Kemudian bila tidak tersedia generator atau PS, segera tambahkan kapur 50 gram per meter kubik untuk mengikat gas CO2. Bila perlu ditambahkan zeolite untuk mengikat amonia. Kemudian yang keempat, air bau. Kasus air bau biasanya disebabkan oleh pemberian pakan yang berlebihan, terjadinya kematian bakteri secara massal, dasar kolam terlalu kotor serta pH air rendah. Menumpuknya kotoran di dasar kolam menyebabkan pertambahan bahan organik secara berlebihan sehingga terjadi pembuangan amonia yang sangat tinggi. Tindakan yang harus dilakukan yaitu mengganti air sebanyak 30%, menambah aerasi, probiotik, ventilasi atau tetes. Ikuti dengan pengapuran pada malam hari, kurang penyimpanan dan memberikan garam secukupnya. Banyak 250 sampai 500 gram per meter kubik. Kemudian yang kelima, lele menggantung. Ikan lele menggantung sebagian atau seluruhnya biasanya disebabkan oleh kualitas air kurang baik, kelebihan pakan, atau terserang penyakit baik yang disebut oleh bakteri maupun parasit. Sebaiknya ambil beberapa ekor untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium. Demikian juga terhadap kualitas air medianya amonia. Kemudian yang keenam, flok tidak terbentuk. Flok tidak terbentuk biasanya disebabkan oleh bahan organik masih belum cukup, seperti flok kurang atau ratio tidak sesuai atau terlalu rendah, gangguan cuaca atau hujan, dan adanya pemasangan yang cukup tinggi oleh hewan protozoa. Mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan aerasi yang cukup, tingkatkan ratio dengan penambahan molase, menutup kolam saat hujan, serta memberikan gram dosis 3 kg per meter kubik. Kemudian flok terlalu kental. Bila flok cepat, sebaiknya ikan tidak diberi pelet agar ikan memanfaatkan flok atau mempersepatkan hingga 30 sampai 40% per hari sampai flok tersisa 5% saja. Bila flok terlalu kental, tapi ikan sudah lemah kondisinya, maka segera melakukan pergantian air dengan membuang air dasar dan flok yang mengendap hingga 30%. Kemudian pemberian molase. Pemberian molase dapat menimbulkan masalah bila tidak hati-hati, karena molase dapat merangsang perkembangan bakteri. Sebagai contoh, bakteri Metalobacter dapat memfermentasi molase menjadi
Terus melatih agar bakteri mati. Saat melakukan memberikan asupan yang cukup. Kemudian nafsu makan turun. Penurunan nafsu makan disebabkan beberapa faktor antara lain suhu yang rendah, pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, kualitas air tidak memenuhi persyaratan atau bahan organik terlalu tinggi. Mengatasi hal ini, segera lakukan pergantian air dan lakukan monitoring kualitas air secara berkala. Kemudian SDM, kompetensi sumber daya manusia masih belum memadai sehingga perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan, transformasi teknologi, serta kemudian analisis usaha. Di dalam dunia bisnis, analisa usaha merupakan kegiatan usaha penting karena dari analisa usaha tersebut dapat diketahui besarnya keuntungan usaha tersebut. Analisa usaha lele sangatlah bervariasi dan ini disebabkan oleh perhitungan biaya operasional yang dipengaruhi oleh besarnya unit usaha, alat dan bahan yang digunakan serta saat lokasi usaha. Besarnya biaya yang tercantum dalam analisa usaha ini dapat berubah setiap waktu menurut kondisi, besar usaha serta pasarnya. Analisa usaha budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflok dapat dilihat pada tabel 6. Keterangan satu siklus itu ada 2,5 bulan, 1 tahun, 4 siklus, FCR 0,7 SR, 85% kepadatan, 1,071, 1071 ekor per meter. Ukuran benih itu ada 7 sampai 8 cm per ekor. Peralatannya seter, timbangannya ember, termal, pelindung, tali, sumur, pompa, dan instalasi listrik. Kemudian contoh standar prosedur operasional praktis budidaya ikan lele sistem bioflok. Persiapan air. Bersihkan bak dan jemur selama sekitar 12 jam. Ukuran bak itu ada diameter. Contoh standar prosedur operasional praktis budidaya ikan lele sistem bioflok. Yang pertama, bersihkan air. Yang pertama, bersihkan bak dan jemur selama sekitar 12 jam. Ukuran baknya diameter 3 meter. Yang kedua, isi bak dengan air sumur setinggi 70 cm, kolom sekitar 50 meter. Kemudian hidupkan aerasi terus-menerus. Pada setiap bak, masukkan secara berurut. Volase dimasukkan sebanyak 500 ml atau 1000 ml per meter kubik. Air media siap digunakan setelah minimal 4 hari dan maksimal 10 hari. Bila lebih dari 10 hari, masukkan 0,4 kg dan biolakto 1 sendok makan per bak. Kemudian persiapan benih. Cek kesehatan benih. Semua benih berenang lincah, tidak ada yang menggantung, berlendir normal ataupun licin, tidak putus dan silik rata, tidak luka dan tidak borok. Kematian ikan dalam keadaan transportasi tidak lebih dari 5%. Ukur panjang benih. Hitung jumlah benih, sampling dengan timbangan gantung 25 kg, puasakan selama 24 jam, adaptasi makan 24 jam, menentukan respon makan 24 jam kemudian. Contoh standar. Kemudian pengelolaan pakan. Persiapkan pakan, larutkan probiotik clonat 1 sendok makan penuh dalam 2 liter air. Kemudian aduk 1 kg pakan dengan 1 gelas atau 250 ml larutan probiotik. Simpan pada pakan pada wadah tertutup. Simpan pakan pada wadah tertutup. Kemudian aduk pagi untuk diberikan sore, adukan sore untuk diberikan pagi. Adukan pakan dapat bertahan sampai 5 hari atau sampai tidak ada jamur hitam atau kuning. Adukan untuk pakan pertama sekitar 2 kg. Adukan selanjutnya sesuai respon makan. Yang kedua, berikan pakan 2 kali per hari sesuai respon makan 2 sampai 5 menit. Berikan pakan pada satu wadah hingga selesai, baru pindah ke wadah berikutnya. Jeda pemberian akan menyebabkan ikan yang sudah makan kembali. Kemudian
Identifikasi air yang baik. Yang pertama, identifikasi air yang baik. Airnya tidak bau, ikan dominan berada di dasar bak atau kolam air. Kemudian air stabil berwarna kecoklatan. Kemudian indikator ketidakstabilan air. Airnya berwarna coklat memutih atau pucat. Penyebabnya kebanyakan pakan minyak, kurangnya jumlah pakan. Kemudian air bau, kebanyakan pakan penanganan, buang air 30-40%. Kemudian tambahkan air baru, kemudian tambahkan dolomit dan probiotik. Ikan menggerombol di permukaan atau menyembul disebabkan oleh nilai pH menurun atau perubahan kualitas air. Penanganannya, buang air 30-40%, tambahkan air baru. Kemudian penggantian air. Pertama kali air diganti setelah pemberian pakan normal. Air diganti sebanyak 10-15%. Penggantian air ini dilakukan setiap 7 hari. Setelah air penuh, masukkan secara berurutan. Kemudian sebelum ganti air dan sebelum air penuh, ikan tidak diberi makan. Kemudian persiapan air untuk pemeliharaan manajemen. Penanganan ikan tidak sehat atau sakit. Penanganan ikan tidak sehat atau sakit. Bila saat baru ditebar atau selama pemeliharaan terdapat ikan sakit, maka ikan diproses dengan sekitar 3 hari. Kemudian pemanenan ikan. Pemanenan ikan melakukan panen parsial bila ada kebutuhan atau permintaan pasar, dan panen total setelah 90 hari. Pada panen parsial, pilih ikan sesuai ukuran yang dikehendaki. Gunakan keranjang berading sesuai ukuran seleksi yang diinginkan. Ikan yang tidak terpilih dipelihara lebih lanjut pada bak yang dipersiapkan. Bersihkan bak yang kosong, isi bak dengan air dari bak yang ada ikannya. Tambahkan air bersih sampai kedalaman 50 cm. Masukkan aerasi terus-menerus. Tambahkan garam 3 kg per bak. Tambahkan kapur dolomit 400 gram per bak. Tambahkan probiotik biolaktos 1 sendok makan peres. Masukkan ikan yang tidak terpilih. Puasakan ikan sekitar 24 jam. Pemberian makan seperti pada pemeliharaan. Baiklah, terima kasih kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya karena bukunya yang berjudul Budidaya Ikan Lele pada Sistem Bioflok bermanfaat menjadi sumber informasi. Terima kasih.